Halo, shalom semua. Apa kabar teman-teman? Oke, hari ini saya Putra dipercaya buat sharing lagi untuk teman-teman semua di Go Student Online Sharing. Jangan lupa ya teman-teman, setiap hari Sabtu jam 3 sore, teman-teman semua bisa nonton di YouTube channelnya Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, dan juga Instagramnya Go Student, Go_students. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing sedikit aja dari satu buah firman dari renungan aku pribadi. Hari ini sharingnya aku kasih judul Iman dan Komunitas. Nah, ayatnya dari Markus 2 ayat 1-12. Aku bacain untuk teman-teman semua ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, dan orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Dan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Padamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, ayatnya cukup panjang ya teman-teman. Hari ini aku mau sharing sedikit aja tentang iman dan komunitas. Dari bacaan firman ini aku nangkap satu hal. Yang pertama, iman. Menurut renungan saya pribadi, iman anak muda ini cukup luar biasa. Mungkin banyak dari kita ketika kita dalam masalah, kita lebih sering kabur daripada Tuhan. Kita nggak mau berdoa lagi kepada Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Tapi beda sama ini anak. Ini anak dia tahu kondisinya lumpuh, nggak bisa berjalan. Nah, tapi dia tetap mau punya kerinduan untuk ketemu Tuhan. Dia mau dipulihkan gitu. Nah, ini mungkin bisa untuk renungan kita pribadi juga ya teman-teman. Berapa banyak dari kita ketika kita mengalami masalah dalam hidup, kita lebih banyak memilih untuk kabur daripada Tuhan, daripada kita datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah, iman kita justru diuji di sana. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan, yang dimana ketika ada masalah harusnya kita datang ke Tuhan, tapi malah kita lebih memilih untuk kabur daripada Tuhan. Itu yang pertama ya, tentang iman. Yang kedua adalah komunitas teman-teman. Nah, ini juga menarik. Kalau kita baca anak muda ini yang lumpuh, dia bisa sampai di situ, ketemu Tuhan, itu juga dibantu oleh teman-temannya. Yang kalau kita baca, menurut saya cukup effort ya. Menggotong orang itu tidak mudah. Nah, saya bayangin ini, dia tidak hanya menggotong saja gitu, bahkan diangkat ke atap. Itu sangat-sangat sulit gitu. Tapi yang saya lihat, bahkan Tuhan juga melihat iman daripada teman-temannya yang lumpuh ini. Nah, berapa banyak juga dari kita sebagai teman-teman komsel, sebagai komunitas sel, ketika kita mau melihat teman kita berubah hidupnya, iman kita pun diuji di situ. Apakah kita beriman? Apakah kita punya kerinduan? Apakah kita punya iman untuk teman kita ini hidupnya berubah, hidupnya dipulihkan dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, mungkin dari masalah-masalah kehidupan yang sedang dialami? Apa jangan-jangan selama ini kita datang ke komunitas sel, atau bahkan kita sebagai pemimpin sel, kita hanya menjalankan rutinitas kita. Kita hanya bagi firman Tuhan, selesai gitu. Tapi kita nggak pernah beriman untuk teman-teman sel kita ini, saudara-saudara sel kita ini, untuk bisa mengalami perubahan dalam hidupnya. Seringkali mungkin kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan setiap minggunya ya, pelayanan, sampai akhirnya kita juga lupa gitu untuk beriman pada teman-teman kita.
Tapi dari firman ini, saya pribadi juga ditegur gitu, bahwa komunitas yang benar itu sangat-sangat vital dalam kehidupan kita, teman-teman. Karena kita bayangin kalau misalkan si anak muda yang lumpuh ini, dia tidak ada teman-teman yang mau effort untuk bawa dia ketemu Tuhan pun, mungkin pun mujizat belum tentu terjadi gitu. Jadi ini cukup menarik ya, ketika kita punya iman dan akan lebih mudah lagi, atau bisa saya bilang akan lebih enak lagi kalau kita juga punya komunitas yang benar, yang dimana komunitas tersebut mendukung kita untuk untuk mendukung kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. So jadi teman-teman, untuk saya pribadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, jawab dalam hati kita masing-masing, seberapa jauh iman kita pada Tuhan saat ini. Ketika kita ada masalah, apakah kita masih datang ke Tuhan atau kita malah lari daripada Tuhan? Yang kedua, kalau kita tertanam dalam sebuah komunitas sel, apakah kita juga sudah beriman, kita sudah berdoa seutuhnya kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk perubahan teman kita dalam komunitas sel kita? Apa kita hanya selama ini menjalankan rutinitas doang gitu? So jadi teman-teman, itu aja yang mau saya sharingkan. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. See you semua, God bless you.